dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang ada di banner kita. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara, saya undang sekali lagi kita berdiri, angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang Injil yang murni. Ya. Injil yang murni. Saudara, tentu saja Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya itu bertumbuh seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Sebagaimana saudara dan saya rindu juga anak-anak yang kita lahirkan, mereka juga bertumbuh ya dengan normal gitu ya, dengan sempurna. Nah, saudara, kalau kita melihat sejarah gereja pada pertengahan abad keempat sampai awal abad kelima, saudara, pada saat aniaya tidak lagi mereka alami, maka kita melihat kaisar-kaisar Roma bertobat menjadi Kristen. Yang tadinya begitu membenci kekristenan, tetapi pada pertengahan abad keempat sampai awal abad kelima, kaisar-kaisar itu bertobat menjadi Kristen, saudara. Nah, tentu saja yang terjadi, rumah-rumah ibadat orang kafir berubah atau diubah menjadi gereja. Secara kasat mata tentu saja kita melihat bahwa gereja kelihatannya berhasil. Karena apa? Berhasil menaklukkan dunia. Ya, boleh katakan kalau Indonesia ini mengalami seperti itu kan kita berkata, wah gereja berhasil ya. Berhasil pemerintahan pada orang-orang di pemerintahan menjadi pengikut Kristus ya. Rumah-rumah ibadat orang lain menjadi rumah ibadat orang Kristen. Tentu saja kita berkata keberhasilan yang luar biasa. Tetapi sejarah menyatakan, saudara, ironisnya ya boleh dikatakan gitu, justru ketika kaisar-kaisar bertobat menjadi Kristen, ketika rumah-rumah ibadat orang kafir menjadi gereja, imam-imam Kristen menjadi sangat terhormat. Justru saat itu gereja memasuki abad ke-8. Dari sisi manusia keberhasilan, tapi dari sisi rohani justru memasuki kegelapan. Dan saudara, kita melihat ternyata sepertinya Tuhan itu bungkam gitu ya. Ya, Tuhan kasih biar aja lah istilahnya gitu. Nah, saudara, jadi kita melihat keadaan sekarang, saudara, kekristenan di zaman sekarang ini, meskipun kalau kita seringkali berkata ini loh kita hidup di akhir dari akhir zaman. Tetapi kita melihat kalau dilihat dari kebenaran firman yang murni, keadaan jemaat itu makin merosot, saudara. Keadaan jemaat tidak tambah bertumbuh dengan luar biasa, tetapi keadaan jemaat justru semakin merosot. Saudara, firman Allah juga katakan bahwa kalau kasih itu mulai tawar, kedurhakaan itu bertambah. Jadi kalau saya melihat, saudara mungkin boleh melihat orang-orang tua kita, ya orang-orang tua kita, itu kalau pergi ke satu gereja, enggak gampang loh pindah gereja. Halo? Meskipun mungkin terbentur dengan gembalanya, terbentur dengan ibu gembalanya, ya toh, terbentur dengan sesama jemaat, tidak gampang. Wis, tidak gereja-gerejaan,
alih gereja sana gitu. Enggak, saudara. Enggak. Saudara lihatlah. Ya, mereka orang-orang yang Kristen yang udah tua-tua, mancep aja di gereja situ. Enggak kemana-mana, saudara. Boleh bilang sampai mati di situ juga. Tapi sekarang, kecentok titik, pindah. Itu loh menunjukkan kualitas imannya, merosot, saudara. Ya, kualitas iman tidak bagus, saudara. Ya kan, kalau saudara misalnya anak saudara sekolah, berantem sama temen pindah sekolah, nanti anak berantem lagi pindah, itu kan tidak bagus. Ya, enggak bagus. Enggak naik kelas pindah itu pun enggak bagus, saudara. Ada banyak orang tua malu. Yang harusnya malu itu anak, bukan orang tua. Makanya kita orang tua harus berkata gini, kalau dia berbuat sesuatu yang enggak bagus, katakan kamu yang malu, mama papa enggak malu. Jangan gini, jangan malu-maluin mama ya. Nah, jadi anak itu kalau bikin ulah kadang bikin malu orang tua, saudara. Jadi kasih tahu, kamu yang malu. Kami enggak malu, kami enggak berbuat. Jadi kalau kamu enggak naik kelas, kamu yang malu. Enggak usah dipindah, saudara. Ada orang tua yang malu dipindah supaya naik kelas di tempat yang lain. Dan itu salah. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Amin. Amin. Itu mendidik anak, saudara ya. Nah, saudara, coba kita melihat, saudara, Lukas 17 ayat 1. Injil Lukas pasal 17 ayat yang pertama. Lukas 17 ayat 1. Dapat ya? Saya akan bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ini zamannya Tuhan Yesus. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Dengan kata lain pasti ada penyesatan. Dan dikatakan celaka orang yang mengadakan penyesatan. Saudara, penyesatan tidak pakai buku yang lain. Pasti pakai ayat Alkitab. Ajaran sesat juga pakai ayat Alkitab. Saudara jangan berpikir kalau seseorang berbicara tentang Alkitab, ayat-ayat Alkitab, memakai ayat-ayat Alkitab pasti benar, enggak. Penyesatan itu juga pakai ayat Alkitab, saudara. Makanya kita, saudara, kita harus hati-hati. Kalau sekarang kan saudara bisa dengar YouTube khotbah siapapun juga, betul ya? Ya, saudara bisa dengar khotbah siapapun juga. Dari boleh dibilang ini kelas teri sampai kelas kakap. Kelas nasional sampai internasional, saudara bisa dengar. Ya, kita mesti hati-hati. Ya, kenapa? Karena ajaran sesat ini, saudara. Kalau kita terima ajaran sesat, itu mindset kita pasti jadi salah. Nah, kalau orang mindsetnya salah, sulit bagi orang itu kembali kepada kebenaran yang murni. Seperti saya pernah katakan kepada saudara, saya memberikan contoh kepada saudara. Kalau anak-anak diberitahu, yang cewek umpama, enggak boleh makan timun ya, enggak bagus itu untuk cewek misalnya gitu ya. Itu terus kelihatan megang timun, jangan makan timun. Misalnya gitu ya. Yang cowok misalnya enggak boleh makan nanas. Ya enggak, saya ini cuman ngawur-ngawur aja seandainya. Tapi itu kita tanamkan terus sejak kecil sampai dia gede. Saya mau tanya, kira-kira berani enggak makan? Biar ada orang ngomong, itu bagus untuk kesehatan. Oh enggak. Itu mancep saudara, betul ya? Mindset itu kalau sudah salah, sulit saudara. Nah saudara, Injil yang murni, kita belajar Injil yang murni. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, saudara, Alkitab katakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil itu tentunya. Pertama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil itu artinya kabar baik. Jadi kalau kita ngomong Injil itu artinya kabar baik, saudara ya. Kabar baik. Nah, banyak orang tahu, saudara mungkin yang dari sekolah minggu sudah jadi Kristen, dari kecil jadi Kristen. Saudara mengerti bahwa Injil itu kabar baik. Kabar baik yang dikatakan bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil itu. Banyak orang Kristen tahu Injil itu kabar baik, tetapi nggak mau belajar Injil. Nggak mau serius sungguh-sungguh berusaha memahami, mengerti Injil, isi daripada Injil. Kenapa orang Kristen seperti itu? Ke gereja sih ke gereja. Tapi kalau ditanya tentang Injil nggak ngerti gitu loh. Ya saudara, banyak orang tahu Injil kabar baik tapi enggak berusaha memahami. Berusaha mengerti kenapa. Ini loh, karena suasana jiwanya, meskipun dia Kristen, suasana jiwanya ditopang oleh hal-hal duniawi. Sehingga sulit untuk mengerti apa yang baik menurut Tuhan. Yang masuk ke mindsetnya, pola pikirnya, cara berpikirnya yang baik menurut dunia, yang wajar menurut dunia. Kalau menerima yang baik menurut Tuhan sulit bisa terima, saudara. Orang itu kalau hidupnya bahagia itu kalau punya segalanya. Kan gitu, ya. Filosofi dunia kan gitu. Pengen makan apa bisa, pengen beli apa bisa, ya toh? Pengen kemana saja bisa. Itu orang yang bahagia. Tapi Alkitab tidak katakan gitu. Orang yang bahagia itu kalau orang itu punya rumah di dalam kerajaan sorga. Meskipun mungkin di dunia biasa-biasa saja. Amin. Kan tidak sama. Makanya orang mengejar dunia, mengejar bukan salah. Saya katakan saudara kaya tidak salah, sangat kaya tidak salah. Bahkan kalau boleh semua ini sangat kaya, saudara. Tapi tujuannya apa sangat kaya? Biasanya semua untukku. Ya supaya rumahku tambah besar, supaya aku tambah kaya, supaya aku lebih terhormat, supaya terus aku tidak pernah ke Tuhan, enggak. Jarang berpikir begini orang. Kalau aku tambah kaya ya supaya aku bisa berkorban misalnya lebih banyak, bisa menolong orang lebih banyak, jarang berpikir. Biasanya kunya yang banyak. Betul apa enggak? Ya saudara. Makanya manusia enggak pernah puas. Enggak bisa berkata cukup gitu. Ya saudara, jadi ayo kita belajar saudara. Kadang-kadang orang itu di gereja amin. Dengar firman amin. Keluar dari gereja sudah tidak ada yang nyantol itu kalau ditanya. Tadi firmannya apa? Tidak tahu juga ya, pokoknya katanya jangan duniawi, sudah gitu aja intinya. Panjang segini itu tidak tahu ceritanya, saudara. Tidak nyantol. Di mulut amin, di hati tidak amin. Saudara, maka kita harus punya tekad, saudara harus punya tekad. Saya pernah katakan kami nggak bisa merubah saudara. Merubah pola pikir saudara nggak bisa. Tuhan pun nggak bisa. Apalagi hidup saudara kalau saudara sendiri nggak mau berubah. Nggak bisa. Ya Kristen tiap tahun ganti tahun ya gitu aja. Bahkan ada yang lebih mundur. Bukan tambah maju tambah mundur. Kalau jalan di tempat masih lumayan. Meskipun juga nggak bagus. Tuhan bilang nggak. Ini nggak bertumbuh, macet ini. Ya toh saudara. Kalau saudara punya anak. Nah, Louis itu sudah umur 15 segitu terus namanya macet. Betul enggak? Enggak bertumbuh lah. Wajarnya anak umur 15 seberapa tingginya, kan gitu. Cara berpikirnya harus berubah, saudara. Ya. Jadi ayo saudara, kita belajar, ya. Tinggalkan hal-hal yang enggak benar.
Saudara yang tahu. Kalau enggak tahu tanya sama Tuhan, benar enggak? Kalau enggak tahu cocokkan firman, benar enggak apa yang kita lakukan? Ya, supaya Injil itu menyelamatkan hidup kita. Amin. Saudara, ya, kita lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini seringkali diarahkan kepada hal-hal jasmani. Misalnya seseorang mengalami kesulitan, bisnisnya alami kesulitan, tidak apa-apa. Semua ini Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau kamu sudah lewati keadaan sulit ini, kamu pasti nanti diberkati Tuhan. Nah kan gitu ya. Kalau sakit, kamu mau sembuh nih. Makanya bersyukur. Padahal ayat ini saudara, kalau saudara baca keseluruhannya, itu tidak bicara berkat jasmani. Tetapi perubahan kodrat. Saudara dan saya itu punya natur dosa. Punya kodrat dosa. Lah Tuhan mau merubah kodrat saudara dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi harus melalui peristiwa hidup. Tidak bisa kalau enggak. Tuhan tidak merubah secara otomatis. Celing, celing, celing. Oh, enggak. Saudara harus mengalami sesuatu kejadian. Supaya kita berubah dari manusia duniawi menjadi manusia sorgawi. Itu kebaikan Tuhan. Kalau kita berubah, kita tidak mungkin binasa. Amin. Amin, saudara. Tidak mungkin. Kalau saudara tetap sampai akhir hidup kita manusia duniawi, pasti binasa kita. Pasti binasa. Tidak usah khawatir, saudara. Pasti binasa. Makanya kita harus berubah menjadi manusia surgawi. Ya, kita lihat lagi. Ya, jadi kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Sekarang lihat 2 Timotius. Suratan 2 Timotius. Saudara buka Titus, nanti langsung ketemu 2 Timotius 4 itu. Buka Titus, cari Titus. Ketemu 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, saudara saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Di situ kan bunyinya gini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Maksudnya ajaran yang benar. Ajaran yang murni. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi yang cocok sama telinganya. Nah, firman Allah yang hidup katakan gini, sebab akan tiba waktunya orang tidak mau mendengarkan kebenaran. Dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Sesuai dengan selera yang dengar. Jadi mungkin boleh dibilang gini loh. Om, kalau khotbah jangan soal dosa om. Soal berkat aja om. Soal kesembuhan om. Jangan nyinggung-nyinggung. Ini jemaat ini ada yang tukang judi misalnya ya. Tukang main cewek, om nanti tersinggung enggak ke gereja itu bos itu om, bos. Jadi tolong ya. Jadi sudah dikasih kasih memo, catatan saudara. Nah, jadi selera jemaat. Kemudian ayat 4 dikatakan gini, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran
dan membukanya bagi dongeng. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci. Tidak mau. Mungkin mereka lebih senang menurut pendapat tokoh ini begini. Menurut pendapat si A begini. Makanya saudara, bukan tidak boleh kita baca buku rohani ya. Tapi saudara harus cocokkan dengan Alkitab, cocok enggak? Kalau enggak cocok jangan diikutin saudara ya. Dikatakan dan dengan riang gembira mengikuti saudara paham mereka sendiri yang sesat. Kan saudara? Yang itu yang diikuti. Dan biasanya hal ini lebih banyak disukai jemaat saudara. Ayo jujur, saudara mana lebih senang kalau dengar khotbah yang Yesus luar biasa, Yesus menolong engkau, siapapun yang dalam kesulitan, Tuhan pasti tolong, saudara yang sakit pasti disembuhkan, saudara yang mengalami masalah pasti dapat jalan keluar, saudara yang rumah tangganya lagi amburadul, Tuhan pasti tolong. Sama yang gini, saudara kalau tidak hidup suci masuk neraka, mana yang lebih senang? Yang pertama pasti. Saudara gini, yes, yes. Gitu kan ya. Injil palsu itu enak didengar saudara, enak, senang kita. Tapi catatannya Injil palsu itu membinasakan. Orang tua kadang-kadang mitos itu terus dibawa, firman tidak terus diturunkan ke anak cucu, mitos yang diturunkan. Kalau nabrak kucing jangan ditinggal, ini umpama ya. Tapi ada itu yang begitu. Jangan ditinggal, ambil mayatnya itu ya. Kucing itu dikafani, dibungkus selimut, kubur baik-baik. Kalau enggak kamu nanti kena celaka. Itu seringkali itu. Ayo betul enggak? Kenapa orang banyak takut nabrak kucing? Kalau anjing ditabrak aja, orang ditabrak aja juga, benar enggak? Kucing dihindari. Saya ingat jemaat di sini waktu mau jadi manten besoknya hindari kucing. Aduh babak belur, bukan apa, buabah semua saudara. Sampai pakai sarung tangan enggak bisa, mukanya ini beset kabeh. Ingat enggak tahu lah. Saya enggak usah sebutkan namanya karena ini nanti kalau diupload di YouTube bisa tahu dia. Iya hindari kucing. Saya bilang kenapa dihindari, tabrakan aja. Saudara. Karena apa? Mitos. Tapi itu nancep kan? Karena turun-temurun. Saudara, kan ada barusan kemarin saya bilang ini, oh bunga itu ada pendeta katakan bunga itu tempatnya setan. Kasihin orang. Lah bunga apa aja iso ditempati setan, betul enggak? Lah itu dikasihin orang gak pindah setannya, nak neser saudara. Apalagi dikeno adike misalnya dulure, lah sakno gitu ya. Teman saya punya kepercayaan Bougainville, lihat ketika itu kami ke rumah teman saudara. Terus ini cowok ini bilang gini, itu Bougainville di rumahmu itu enggak bagus loh, auranya enggak bagus loh. Kasih orang aja, itu bikin sial katanya. Nah nyatanya itu loh, iki teman saya ini sarjana saudara. Kita lihat kan, kalau sudah masuk filosofi yang salah biar sarjono saudara, tetap dipegang kan, betul enggak? Makanya kita mesti hati-hati, Injil yang palsu itu saudara membinasakan. Ajaran yang salah, ingat ya, perhatiin. Ajaran yang salah bisa membuat orang tidak masuk surga. Betul apa enggak? Ya kan? Ajaran yang salah bisa membuat anak kita rusak, betul enggak? Saudara ajar benar di rumah, temen yang ajar yang salah, rusak enggak anak kita? Rusak. Rusak saudara. Ajaran yang salah, kalau di dunia bikin orang rusak. Cara berpikirnya rusak, tindakannya rusak juga. Gak popo, selingkuh itu gak popo, sing penting bojomu gak eru. Nah, ajaran rusak tuh. Betul enggak? Bikin orang rusak enggak? Iya, saudara. Lupa kalau Tuhan kan tahu kan gitu, saudara. Nah,
Jadi kita melihat ajaran yang salah bisa membuat saudara dan saya tidak masuk surga. Tidak masuk kerajaan surga. Injil yang murni itu memang melukai saudara. Kalau dengar mungkin telinga saudara panas, bukan cuma telinga, hatimu juga panas. Apalagi kalau terkena singgung. Ya toh? Kalau kena singgung, menyakitkan. Itu sebabnya Injil yang murni bilang, oh keras banget. Khotbahnya keras. Manas no kopeng, manas no hati, manas no utek, panas kabeh ini. Ke gereja mestinya enak, sejuk, adem, keluar sumuk. Saudara. Tapi saudara harus mengerti, Injil yang asli memang melukai, menyakitkan, dianggap keras, tapi justru menyelamatkan. Saudara, kalau anak saudara pegang racun, saudara ngomong gini, jangan ya, itu racun. Gitu? Tak mungkin. Woi, saking saudara rebut, betul nggak? Apalagi kalau sudah gini, dia buka tutupnya, terus anaknya Hengki yang masih kecil terus gini. Nggak ada. Saudara kalau botol racun, apalagi punya anak kecil, saudara tulis apa? Hati-hati jangan diminum gitu dok. Nggak. Saudara tulis besar, racun jangan diminum. Betul? Kenapa? Membinasakan. Tapi saudara, bagi orang yang mau selamat, bukan Pak Selamat, mau selamat, khotbah yang keras itu enak. Membuka pengertian. Selama ini oh ngono-ngono tok ae soal berkat jasmani tok ae kabeh. Ndak. Kalau Injil yang murni membuka pengertian saudara. Saudara akan tahu oh gitu ya ternyata. Oh gitu ya. Jadi orang Kristen tuh harus gitu ya. Ndak cuma cukup ke gereja tok ya. Harus berubah ya pola pikirnya. Kan begitu saudara. Jadi ayo saudara, saya ajak saudara buka. Ayo selanjutnya. Oh sorry saya tulis. Tidak usah marah Pak, tenang Pak. Kejadian 19 ayat 14. Kejadian 19 ayat 14. Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Nah, Lot berkata dikatakan kepada calon menantu. Belum menantu, calon menantu. Ayo cepat keluar. Kamu ikut keluar. Kenapa? Karena kota Sodom Gomora ini akan dihukum Tuhan dengan hujan, belerang dan api. Yang turun dari langit, ayo keluar. Menantunya bilang apa? Ngomong apa? Betul gak? Ngomong apa? Seumur-umur belum pernah kejadian hujan api dan belerang. Tahu dari mana? Lu Tuhan yang kasih tahu. Misalnya gitu ya. Allah enggak mungkin. Enggak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh di langit. Enggak ada tanda-tanda juga sesuatu yang aneh di bumi ini. Enggak ada. Bicara benar dianggap angin lalu. Dikasih tahu yang benar dianggap biarin. Mau keras mau apa penting gua gini. Nah, saudara, angin lalu. Coba kita lihat lagi ya. Saya kasih contoh ada 2. Kejadian 6 ayat 17. Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah, Tuhan berkata
berkata, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kalau saudara mau tulis 2 Petrus 2 ayat 5, nanti baca di rumah. 2 Petrus 2 ayat 5 berkata bahwa Nuh itu pemberita kebenaran. Ya. Jadi saudara, setelah Nuh diberitahu berita ini dari Tuhan, bahwa dunia ini akan dihukum dengan air bah, dikatakan semua akan mati. Mati, tidak ada yang bisa hidup. Saudara, sebab nutupi gunung ini. Ya. Saudara, nah, Nuh khotbahnya dunia akan ditenggelamkan dengan air bah. Ayo, masuk bahteraku, masuk. Tiap hari itu. Masuk sambil kerja mungkin ya, kalau sudah selesai kerja, ayo sama tetangganya, masuk. Dunia ini akan dihukum oleh air bah. Tuhan sudah bicara, Tuhan berfirman kepadaku. Saya tulis apa? Enggak digubris. Topiknya khotbah enggak pernah ganti. Yaitu sudah, dunia akan dihukum oleh air bah. Cepat masuk, kalau mau selamat cepat masuk. Saudara lihat dan saudara baca. Nuh membuat bahtera yang cukup besar 3 tingkat. Binatang-binatang masuk, pintu terbuka. Kalau orang-orang itu masuk silahkan masuk, betul ya? Tapi siapa yang tutup itu pintu? Bukan Nuh loh, saudara baca. Tuhan yang tutup. Dengan kata lain, Tuhan itu punya deadline. Punya batas waktu, saudara. Sabar, Tuhan itu panjang sabar. Sabar kalau panjang itu ada batasnya. Kalau bulat itu tidak ada batasnya, betul ya? Tapi kalau ngomong panjang itu ada batasnya. Nah, saudara, kita melihat khotbah Nuh itu kabar baik atau kabar buruk? Hah? Kabar baik atau kabar buruk? Halo, yang jawab kok suka aneh yang di depan, yang belakang no, jawab. Kabar baik atau kabar buruk bagi orang-orang di sekitarnya? Buruk secara tapi baik tergantung mana hatinya. Tergantung dari mana, bagaimana menanggapinya. Kalau hatinya benar, itu kabar baik. Kenapa? Disuruh masuk, betul enggak? Supaya selamat, masuk. Kalau diam aja, tahu-tahu mereka mati semua. Ini enggak. Ayo, mau ada banjir besar, air bah, masuk. Ayo masuk. Nah, kabar baik kan? Saudara kalau dikasih tahu, misalnya daerah pantai utara akan ada tsunami. Nah, saudara kalau sudah tahu gitu, bagi saudara memang itu kabar buruk, tapi baik juga, betul nggak? Daripada diam-diam ini tahu-tahu tsunami, betul nggak? Kabar baik, tergantung bagaimana responnya, menanggapinya. Kabar baik ini. Supaya apa? Siap-siap kita, apa yang butuh diselamatkan, ngungsi, kan betul gitu ya? Ngungsi, sebelum terjadi ngungsi semua, betul kan ya, gitu kan? Supaya selamat, ngungsi. Tapi kalau sing dablek ae, ya matilah situ. Saudara, jadi kita melihat kabar baik. Nuh mengajak mereka masuk bahtera. Ini dunia mau dihukum, ayo masuk. Nah, kalau hatinya salah, kita bilang ini, ngomongan apa? Iya kan? Gak masuk akal. Nuh itu mulai rodok gila, mungkin bisa begitu. Wong bikin bahtera gede lagi. Di gunung lah, nyeretnya gimana itu nyeretnya? Besarnya segitu, saudara. Nyeretnya piye, pakai apa? Mau nyeret ke pantai. Saudara, kita lihat mereka enggak gubris. Ya, patah khotbahnya sama terus. Mungkin sampai belenger juga yang denger no. Ya toh? Saudara. Tapi kita melihat coba, ya.
Lukas 17. Lukas 17 ayat 26 sampai 29. Lukas 17. Lukas 17 ayat 26 sampai 29. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara, kita lihat. Firman Allah jelas katakan sama. Perhatikan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah hal kedatangan pada hari-hari anak manusia. Siapa yang datang? Anak manusia siapa? Tuhan Yesus. Jadi waktu zaman Nuh sama nanti kedatangannya Tuhan Yesus dikatakan. Mereka makan, minum, semua oke. Betul ya? Semua berjalan lancar, kerja bagus, semua oke. Apa yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja, semua oke. Tidak ada tanda-tanda warning, saudara. Tidak ada peluit bunyi, sangkakala bunyi, tidak. Manusia makan, minum, kawin dan dikawinkan. Oh ya, yang kawin mah tetap kawin. Ya toh? Yang cari jodoh tetap cari jodoh, yang pacaran tetap pacaran, semua oke. Tapi firman Allah katakan, lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Dengan kata lain, mereka tidak siap. Tiba-tiba datang. Terus demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum sama. Wes enak-enak dah. Kuliner, ya toh? Jalan-jalan. Ya, saudara. Membeli dan menjual, mereka tetap berdagang kan? Betul enggak? Berdagang, semua berjalan seperti biasa. Menanam, membangun, ya, bangun rumah, bangun apa, bangun ruko, bangun hotel, bangun semua. Semua terjadi demikian. Terjadi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara, sama. Firman Tuhan yang bilang bukan saya. Sama. Manusia merasa, gua sehat. Enggak apa-apa, enggak sakit, sehat. Tahu-tahu Tuhan panggil, bisa enggak? Ya. Saudara sehat tapi kan saudara enggak pernah cek darah kan? Saya ini merasa diri saya sehat setelah cek darah kolesterolnya tinggi. Saya merasa enggak apa-apa, enggak geringging, enggak apa, enggak, biasa saja. Setelah cek darah lebih dari normal. Setelah cek darah trigliseridnya juga tinggi. Tapi kan saya kalau tanya orang, apa kabar Bu Foni? Sehat. Betul enggak? Coba saudara cek darahnya. Belum tentu sehat kan? Halo? Iya. Karena saudara enggak cek darah aja saudara bilang sehat. Nah, saudara kita melihat tiba-tiba kebinasaan itu datang. Kok tiba-tiba Tuhan Yesus datang? Bisa Tuhan Yesus datang, bisa kita yang menghadap Tuhan Yesus, betul enggak? Kita yang innalillahi. Bisa kan? Nah, saudara jadi kita ayo, saudara. Jangan keraskan hati. Jangan jadi orang Kristen ngono-ngono tok. Nanti saudara akan menyesal. Kalau menyesalnya itu sekarang masih lumayan, masih ada waktu bertobat. Kalau sudah die, saudara, sudah mati, menyesal pun percuma. Sudah goodbye my love, saudara. Ya, coba kita lihat, coba 1 Korintus 1 ayat 18. 1
1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, sekarang tak tanya, jemaat GPDI Ebenezer mau dengar yang mana? Mau dengar yang nyaman atau berita salib? Firman Tuhan katakan, bukan saya yang ngomong. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Berita apa gitu ya? Sing diomongno kok urusan salib, penderitaan, mau mati, suruh siap-siap, mau mati. Itu orang bodoh, enggak punya masa depan. Loh, ini justru mempersiapkan masa depan, Saudara. Firman Allah katakan, tapi berita salib bagi yang mau diselamatkan, pemberitaan itu kekuatan Allah. Saudara, pertanyaannya, saudara mau yang mana? Gitu dah. Mau yang nyaman-nyaman khotbah? Saya enggak mau khotbah yang nyaman-nyaman juga, nanti salah juga sama Tuhan. Ya, saudara? Nah, ini. Kalau suruh milih mau yang mana? Mau mati 2 kali atau hidup 2 kali? Hah? Ayo yang di belakang itu yang jawab kok mesti depan. Yang belakang mau mati 2 kali apa hidup 2 kali? Maunya hidup 2 kali. Tunjukkan kalau saudara mau hidup 2 kali. Jangan ini netok, mau hidup 2 kali. Tapi kelakuannya mau mati 2 kali. Mati 2 kali itu apa? Mati di dunia ini, mati di neraka kita. Masuk neraka, mati 2 kali. Hidup 2 kali, hidup di dunia ini, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hidup 2 kali. Kalau mau hidup harus dimatikan dulu kedagingan ini sekarang. Saudara, harus dimatikan, harus dikalahkan. Bukan cuma dikalahkan, dimatikan, saudara. Alkitab katakan Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, tidak bisa jadi muridku, tidak bisa, saudara. Tidak bisa kalau Kristen cuma ke gereja pulang, gitu doang. Saudara, tidak bisa jadi muridnya Tuhan. Tidak bisa ngerti, saudara. Coba anak sekolah itu, ya, cuma asal sekolah, pulang. Udah sekolah, sudah. Oh, kok sekolah, pulang. Coba suruh belajar, lah ngangong. Tak ngerti apa-apa. Karena cuma dia bilang aja, absen aja. Yang penting absen. Apalagi sekarang enggak ada katanya enggak naik kelas. Itu bikin anak-anak tak rasa tambah enggak benar juga belajarnya. Karena selalu naik kelas, saudara ya. Jadi ayo saudara, kalau saudara mau hidup 2 kali. Makanya saya pernah katakan pada saudara, coba ambil waktu saudara berdoa. Tunjukkan diri saudara kepada Tuhan. Tuhan, lihat aku ini, perkarakan diri saudara. Hidupku ini apa masih banyak yang aku pertahankan? Apa yang aku pertahankan? Apa yang aku masih pegang kuat Tuhan? Tunjuk gitu. Sebab itu yang membuat saudara dan saya tidak bisa jadi muridnya Tuhan. Tidak bisa diubah, tidak bisa dididik, tidak bisa saudara. Ya, apa anak-anak saudara kalau mau belajar dia lagi main game, apa yang dia harus lakukan? Dia harus taruh HP-nya, betul nggak? Apa yang dia genggam itu harus dia taruh, mainannya harus dia taruh. Apa yang saudara genggam dalam hidupmu? Kekayaan, kehormatan, kebanggaan, dan lain sebagainya. Saudara harus lepas. Kalau enggak bisa fokus ke Tuhan. Bisa, ya ma, ini lagi belajar nih sejarah. Bisa? Enggak akan bisa, saudara. Sama. Hidup saudara kalau fokusnya dunia, enggak akan bisa ngerti masalah surgawi. Enggak akan bisa ngerti. Ya, untuk berubah harus ada usaha. Saudara mau sukses harus ada usaha enggak? Atau tengok-tengok nemu gedok? Enggak ada tengok-tengok nemu gedok, enggak ada saudara. Saudara harus berupaya. Saudara harus berusaha.
Dan pertobatan itu dimulai dari mengerti Injil yang murni. Kalau enggak orang enggak bisa bertobat. Kalau yang didengar Injil yang salah enggak bisa bertobat. Sejak dulu saudara harus ngerti ya. Sejak dulu iblis itu menyesatkan manusia selalu pakai alat yang canggih dan ampuh yaitu tipu daya. Itu senjatanya itu. Sejak zaman Adam. Saudara, saya mau tanya sekarang. Ketika saudara mau melakukan sesuatu yang baik, tapi ada juga dengar sesuatu yang salah. Milih. Saya mau tanya, peperangannya terjadi di mana? Di sini kan? Iya apa enggak ya? Ini apa ini ya? Betul ya? Itu sebabnya iblis itu menyesatkan sini. Karena ini tempatnya. Kalau sini sudah kena pegang, kita akan melakukan apa kehendaknya. Yuk saudara baca. Oh sorry. 2 Korintus 11. Iya betul, 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, tetapi aku takut kalau kamu apa? Apanya? Apa yang disesatkan? Pikiran. Pikiranmu kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Jadi yang disesatkan tuh sini. Kalau orang dengar yang benar tuh cuma Tante Foni aja yang khotbah soal itu. Pendeta lain enggak khotbah gitu. Misalnya begitu. Ya di sini. Ya terserah situ kan gitu ya. Terserah saudara. Kalau pemberitaan Injil yang didengar itu salah, pikiran jemaat disesatkan. Pikiran disesatkan. Kalau sudah pikiran sesat, kelakuannya sesat. Betul enggak? Saudara sebelum bertindak ada ini di pikiran, yang ada di pikiran yang saudara lakukan apa bukan? Yang ada di pikiran kita. Nanti saya misalnya, saya mau ke situ Bondo. Oh nanti lek marek kulaan saya mau makan es campur. Lah itu kan saudara rancang di sini, betul enggak? Habis makan es campur, aku baru ke rumahnya si A. Nanti kulaan lagi. Itu kan diatur di sini semua. Dan itu saudara akan lakukan. Apa yang saudara set di pikiran saudara. Nah saudara jadi ayo, hati-hati. Saudara dengar YouTube boleh, tapi hati-hati. Kalau enggak sesuai firman jangan dengar, jangan pengen tahu. Nanti tersesat saudara. Biasanya yang mudah disesatkan itu siapa toh? Jemaat baru. Nah. Jemaat baru kalau enggak terlalu ngerti enggak usah dengar YouTube dah. Karena apa? Enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul enggak? Halo? Mana gampang menyesatkan anak TK sama yang sudah Sak Michael? Yang TK. Karena belum tahu. Taktiknya orang, tipu dayanya orang, belum tahu, polos dia. Dia bilang kasih permen itu baik kan gitu. Ya Mela, nanti tak kasih lagi lebih banyak sono. Iya om ikut. Lah Michael, ayo Kal, kasih permen. Mbak, sakit gigi. Batuk. Nah, ngapain kasih permen aku diajak sana? Kasih duit? Enggak. Kecuali mata duitan. Saudara, jadi jemaat baru. Enggak bisa bedakan mana Injil yang benar, mana yang enggak benar. Terus apa lagi yang mudah disesatkan? Jemaat lama tapi enggak tumbuh. Jadi kalau saudara masih jemaat lama, kalau enggak bertumbuh, saudara juga mudah disesatkan. Kalau ada pendeta ngomong, oh, katanya pendeta itu, oh gitu ya om. Oh gitu om. Tidak pernah diajari sekolah di gereja saya. Gereja saya ngamuk-ngamuk dong om. Ya.
enak lagi gerejanya, paling enak ya, adem nyes gitu. Alah, kalau saudara jemaat lama, berapa lama saudara jadi jemaat? Kalau udah puluhan tahun, enggak bertumbuh, saudara makanya susah diajar. Karena apa? Rohanimu masih kanak-kanak, orangnya tambah tua, tapi rohaninya masih TK. Saudara, makanya mudah disesatkan. Maka dari itu, oleh sebab itu, jangan terus jadi Kristen kanak-kanak. Saudara, jangan jadi Kristen kanak-kanak. Kalau jiwa baru oke, maklum. Ya, masih bisa dimaklumi, Tuhan pun masih bisa memaklumi. Tapi kalau sudah lumutan, nah kebetulan desa kita kan lumutan, saudara ya toh. Kalau sudah lumutan, saudara, aduh angele diajar. Saudara, ayo saudara, ingat firman Allah katakan, Mazmur berkata, hidup kita ini hanya selangkah dengan maut. Mau tua mau muda, hidup kita ini cuma selangkah dengan maut. Kalau enggak mau benar sekarang, kapan mau benar saudara? Kita mau benar aja sulit, masih ceblok terus, masih jatuh. Ya saudara, ayo belajar. Belajar, saudara belajar. Nomor 1, jangan suka melukai orang, terutama dengan perkataan. Saya belajar juga, meskipun mungkin jangan saudara. Amin. Itu loh, nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang karakter dosa. Ya saudara, ayo belajar Injil yang benar, yang murni. Saudara tersinggung saya khotbah? Tersinggung? Puji Tuhan. Kalau tersinggung ya bertobat saudara, ya toh, bertobat. Ayo kita berubah. Tuhan tidak bisa rubah saudara, siapapun tidak bisa merubah saudara. Kalau saudara mau berubah, Roh Kudus akan menolong saudara untuk berubah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita nyanyikan.